harusnya nyangkut lagi di kayu salib untuk menebus dosa kalian. Itu baru adil. Tapi kan yang zaman sekarang nggak separah zaman dulu lagi, Bang. Mungkin itu alasannya Yesus itu tidak. Justru zaman sekarang lebih parah dari zaman dulu. Apa yang dilakukan dari zaman Lot? Apa yang terjadi? Di zaman Lot, apa yang terjadi? Apaan, Bang? Pernikahan sesama jenis, perkawinan sesama jenis, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, betul nggak? Zaman Lot. Iya, iya. Oke, sekarang siapa yang melegalkan, tempat ibadah mana yang melegalkan perkawinan sesama jenis? Di masjid apa di gereja? Ya kalau kita ngomong gitu kan, wali kota yang di Amerika itu kan dukung ini juga, Bang, dukung LGBT juga. Agamanya? Itu yang wali kota Muslim pertama di Amerika. Nggak ada. Semua Muslim justru mengharamkan perkawinan sesama jenis. Tapi yang itu kan lagi viral, Bang. Dengerin, yang melegalkan perkawinan sesama jenis di Vatikan. Buktinya banyak. Gua malas buka laptop lagi. Banyak buktinya. Vatikan itu memberkati pernikahan sesama jenis, perkawinan sesama jenis. Jangankan sesama jenis. Sama binatang aja terjadi. Itu bukti loh. Itu nyata loh. Itu lebih-lebih dari zaman Lot. Yang sama binatang itu India itu, Bang. Nggak ada hubungannya. Nggak, di Australia juga ada kemarin. So, lu buka googling aja, kalau lu udah turun di sini, lu iseng-iseng aja googling. Ya, tapi ya, lu membuka mata ya, lu membuka hati juga. Kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak, kan kata Yesus juga kan. Ini buat lu aja, ini buat pegangan lu aja, nggak usah. Oh iya Kang, ada ternyata, nggak usah. Lu cari sendiri, ini buat pegangan lu aja. Iya, tapi kalau zaman dulu itu kan memang sama sekali tidak mengenal Tuhan Yesus gitu, Bang. Kalau sekarang kan taruhlah parah gitu, Bang ya. Tapi kan kalau zaman dulu mau gimana? Mau gimana kenal Yesus? Lu gimana sih? Zaman dulu, zamannya Musa, zamannya Abraham sampai ke Adam, gimana mau kenal Yesus? Dilahirkan juga belum Yesusnya, gimana sih lu? Gimana mau dikenal? Dilahirkan juga belum. Yesus itu dilahirkan jauh setelah Nabi Musa. Tapi ngomong-ngomong, Bang ya, kalau di Islam itu Nabi Adam itu anaknya laki-laki semua ya, Bang? Siapa? Nabi Adam itu anaknya laki-laki semua ya? Pasangan. Ada nggak namanya gitu disebutkan? Ada disebutkan. Pasangan itu silang, jadi kawinnya itu silang, dia nikahnya itu silang. Yang pertama sama yang ketiga, yang kedua sama yang keempat. Jadi silang, kawin silang. Jadi enggak yang pertama sama yang kedua, yang ketiga sama yang keempat, enggak. Ini kawin silang. Itu anak sama anaknya terus sampai beranak cucu, beranak pinak di situ, sampai ke kita di sini. Contohnya namanya satu aja, Bang. Siapa itu ini? Yang cewek. Gua buka dulu. Buka, ada datanya ini. Kobil dan Hobil, Labuda, Iklima, Syit, dan putih-putihnya banyak ini. Ini ada data. Lu googling aja, banyak. Namanya. Quran atau hadis, Bang? Ini di hadis. Oh, kalau di Quran nggak ada, Bang? Quran itu bukan kitab sejarah. Quran itu semuanya tentang hukum-hukum. Berarti adanya di hadis, Bang ya? Di hadis. Diceritakan di hadis. Kalau apa itu di mana? Di hadis atau di Quran, Bang? Yang Nabi Adam punya sepeda itu, Bang? Nggak ada di Quran Nabi Adam punya sepeda. Tapi ada itu. Alegoris itu kalau di Kristen mah alegoris. Alegoris. Masa zaman dulu emang ada pabrik sepeda, pabrik ban, pabrik sepeda? Nggak ada. Kayak kapal laut aja kan? Pernah lihat soalnya disimpan katanya itunya apa di museum kan apa ya?
Mungkin dari kayu ya, terbuat dari kayu. Mungkin gua kayak gitu-gituan mah gak fundamental. Yang penting ketuhanan gua mah. Kalau itu kan konon cerita sejarah dan apalah gitu. Iya, sama baju juga bang ya, baju Nabi Adam gitu ya. Ada diceritain. Kalau baju Yesus, Nah kurang tahu aku bang. nah lu baju Nabi Adam ada, baju Yesus nggak tahu. Lu gimana sih? Harusnya cari tahu dulu tentang ketuhanan lu. Pakaiannya gimana, kendaraannya apa, sepatunya nomor berapa, sendalnya nomor berapa, harusnya gitu. Cari dulu nih tentang ketuhanan lu di Kristen nih. Pak Pendeta naik sini, Pak Pendeta. Kita ngobrol santai. Ini waktunya ngobrol. Pak Norses mau mancing kayak Pak Pendeta nih. Bang Kores mana? Biasanya ada. Bang Kores lagi main game. Oh, Nunggu subuh gua. Aduh. Halo Pak Gondrong. Halo, selamat pagi Bang Hos. Selamat pagi Pak Gondrong. Kok ada musik lagi di tempat karaoke jam segini? Iya, sudah pagi. Subuh. Lagu-lagu di gereja Bang Hos. Oh ini lagi di gereja. Sekarang hari apa ya? Sabtu. Emang ada yang ibadah hari Sabtu? Nggak, di sini kan Sabtu, habis ajan itu, selesai ajan kita ada ibadah subuh juga. Oh pengajian ya, pengajian ya. Nggak, bukan pengajian. Ibadah subuh Bang Hos, ibadah subuh. Iya. Itu nyanyi ya, ibadah subuhnya nyanyi ya. Iya, Bang Jundo Sukron. Oh ibadah subuhnya nyanyi. Kalau di Islam kan wiridan ya, subhanallah subhanallah, atau baca Quran, baca Yasin ya. Kalau habis subuh tuh. Kalau ini nyanyi ya. Pak Pendeta ini kenal si Mandru juga. saya majelis. Oh, kirain kenal. Kalau kenal berarti yang dimaksud ini Pak Pendeta ini. Nih Pak Pendeta ini kalau tahun depan nggak dicukur itu rambutnya, nanti banyak yang nuhanin loh. Gondrong itu udah gondrong gitu. Dijadikan men. Pak Noce, Ya, cukur rambut cukur. nggak usah. Lancar. Halo Bapak Gondrong, mancing apa hari ini Bapak Gondrong? Mancing kakap merah. Kakap merah Pak Gondrong. Jemaatnya sekarang tinggal berapa Pak Gondrong? Banyak. Tapi kan jemaatnya terpecah bagi dua sekarang. Ada yang nggak mau di tempat Pak Gondrong karena salah memilih bupati. Ayo. Jadi politik jadi. Kebongkar sama gua mah, kebongkar mulu. Kebongkar terus sama gua mah. Jadi perpuluhannya Pak Gondrong berkurang dong. Iya, memang Oh. kenyataannya begitu. Kenyataannya Bukan begitu. persoalan perpusluhan Bang, bukan. Tapi karena masalah politik, akhirnya ada yang pecah. Maksudnya Ya, ada yang pindah makanya lagi. nanti kedepannya Pak Gondrong jangan bermain politik kedepannya. Nggak usah bermain politik lagi. Ini apa namanya, di gereja aja, penginjilan di gereja, dakwah di gereja. Nggak usah ikut-ikutan politik. Akhirnya nanti yang kontra dengan si calonnya Pak Gondrong ini akan pindah ke gereja lain. Iya, maksudnya cara maksudnya jemaat memahaminya kan berbeda Bang. Bisa dikembalikan Pak Gondrong kalau jemaatnya ya. Aduh. Makanya nggak usah bermain politik, Pak Gondrong. Nggak usah. Iya, politik ini membuat perpecahan aja.
Iya, jadi pecah jemaat Pak Gondrong, pindah ke pendeta lain. Tapi kalau yang kalah biasanya ndak dikasih sumbang. Ini yang Pak Gondrong yang menang yang kalah. Ya, Yang Pak Gondrong yang menang yang kalah. pokoknya kalau aku kalah menang ya itu saja. Memberikan hak pilih ya cukup, memberikan hak pilih aja. Soal kalau menang itu karena bagi saya siapapun yang terpilih itulah yang ditentukan oleh Tuhan. Darah Yesus. Amin. Darah Yesus diaminin. Iya memang. No iya, suara musik Pak Gondrong noise. Iya kalau kami di sini tolerannya tinggi bang. Iya. Muslim sama Kristen 50-50 di sana ya. Iya sangat berdampingan. Memang Gondrong di mana itu ininya? di Maluku Utara bang. Di mananya itu di Maluku Utara? Di Morotai. Oh, Morotai. Morotai. Iya. Oh iya ya Morotai. Morotai. Ada Kabara di situ di desa apa ya namanya? Di desa apa bang? Desa Karena rata-rata orang Morotai kenal sama saya. iya, apa ya? Desa apa? Kayak buah-buah gitu dia. Desa Wawama mungkin. Bukan. Apa? Desa Pau-Pau atau desa apa? Pokoknya ada dua kali sebut aja. Buho-buho. Buho-buho ya buho-buho. Siapa? Itu kerja di apa namanya? Jadi puskesmas gitu kesehatan. Puskesmas kesehatan nama siapa? Tapi bukan di puskesmasnya. Dia itu apoteker, lulusan apoteker gitu. Iya. Saya Ada dekat. Soalnya karena Nggak tahu. saya berobat di puskesmas itu, puskesmas Buho dekat soalnya. Iya, buho-buho. Ini tahu ini namanya Meli Barinding tahu? Pak Gondrong. Kapus tuh ya. Pak Ibu Kapus dia. Pak Gondrong. Batak kan? Bukan. Woi, Pak Gondrong. Tiap Kalau saya ke sana mau disuguhin daging babi nggak? Ondala masa kita di sini. Enggak. Kalau Ibu Meli tahu, Bang. Nah, tahu ya? Iya. Masih dia di sana, Bang. Masih dia di sana. Iya, di sini. Iya, ini sudah punya anak belum dia? Dia udah berapa tahun itu? Ini kan di KTP. Kalau dia orang apa aslinya? Dia orang Batak, Bang. Iya, dulu dia Ibu Kapus di sini. Ibu kampus. Dia di puskesmas atau di mananya dia itu? Ibu Kapus, kepala puskesmas. Oh, iya betul lah berarti. Yang lalu suaminya sakit kan? Ya, sakit. Iya. Belajar jalan ya. Iya, sudah sembuh tapi katanya. Sekarang Ya, dia sudah kembali tapi di rumah sakit umum Morotai. Oh. Tapi dia gerejanya itu di HKBP di situ ya? Iya. Oh, nggak pernah gereja di tempat Pak Gondrong. Enggak. Tapi pernah silaturahmi lah. Gitu, ya? Tapi sering kalau ada ibadah 3 malam begitu, ibadah penghiburan sering masuk. Iya. Iya. Oh, berarti Pak Gondrong kenal juga ya? Kenal Masih tidak dia di situ, Pak Gondrong? kemarin yang suaminya sakit itu dia kembali dulu kan? Iya. Habis itu udah kembali lagi. Berapa bulan 1 bulan lalu atau dia sudah pindah ke kabupaten. Oh, sudah pindah ya. Iya. Tapi nggak Tapi jauh ya. baik orangnya, dia juga kenal sama saya. Oh, sama-sama kenal ya. Iya, kenal. Oh, iyalah Pak Gondrong kan terkenal di sana kan. Ih. Dia juga ibu kampus ya, wajar lah kenal. Ibu Kapus, kepala puskesmas. Ya, Kepala ya. puskesmas. Ini Pak Gondrong ini pendeta yang mengajarkan nggak benar di sana.
ke jemaatnya disuruh ini apa mengajarkan mencuri kelapa, nggak bener nih. Itu Pak Gondrong, ceritanya itu suaminya yang sakit itu bisa sembuh karena mujizat itu Pak Gondrong ya. Iya betul bang. Memang secara ilmu medis memang Iya, Waalaikumsalam, sudah bisa. Bunda Eli. soalnya keluarganya di sini udah banyak yang pasrah kemarin itu kan. Iya Cuman entah betul. kenapa ibu itu juga baik kan, ibu Melinya kan. Iya Ibu Meli itu paling baik. Karena aku kenal Ibu Meli itu dari saudaranya Patahan Sirait. Iya iya. Nah. Patahan Sirait. Dia ngomong, Noce di sana di kampungmu itu ada saudaraku. Iya iya. Oh iya, habis kita ketemu. Sudah banyak dia membantu ketika keluarga rujuk ke Manado, ke Jakarta. Ibu Meli yang bantu-bantu buat rujukan dari puskesmas ini. Iya 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 iya. Tapi ya mudah-mudahan dia segera punya anak. Soalnya kan udah lama nikahnya. Iya, dia belum punya anak. Kenapa belum punya anak? Udah berapa tahun pernikahannya? Ada 4 tahun lah kali bang. Kasihan Pak Noce, bikinin anak lah sama Pak Noce, kasihan dong. Oh, enggak boleh lah. Itu baik, Pak Gondrongnya nggak tega lah sama ibu baik gitu. Iya. Baik tuh dia orangnya. Bang Hosna, kita ngomong ini kebetulan dah. Soalnya kalau di Morotai, kalau aku ndak kenal, pasti mereka yang kenal. Soalnya di Facebook itu aku kan sering main Facebook. Oh kalau Pak Gondrong di sana dikenalnya siapa namanya? Om Gondrong. Oh, Om Jadi Gondrong. aku kan sering mancing kakap merah. Jadi followerku juga udah banyak. Kemudian yang nonton juga ratusan ribu kalau di Facebook. Jadi banyak yang kenal kalau ini akun asli. Di Facebook juga pakai akun ini bang. Oh iya iya iya. Iya. Yang nama ini. Pak Gondrong pernah murtadkan orang nggak? Oh enggak lah. Berarti belum pernah membaptis orang Pak Gondrong. Oh enggak, saya majelis enggak membaptis Oh, tidak ya? orang karena Majelis itu artinya apa Pak Gondrong? majelis ya hamba Tuhan di gereja. Oh majelis itu hamba Tuhan. Iya kalau di gereja kan jabatannya penatua, diaken. Oh itu majelis juga itu majelis itu diambilnya dasarnya itu dari bahasa apa Pak Gondrong? Kalau diaken itu dari bahasa Yunani bang. Enggak, majelisnya bukan diaken. Majelisnya. Majelis enggak ada. Tapi biasa kalau di gereja orang tahu majelis itu. Majelis itu dasarnya diambil dari bahasa Arab. Majelis Talim. Majelis taklim, majelis masjid itu diambil dari bahasa Arab. Diserap oleh bahasa Indonesia. Enggak apa-apa dipakai, kalau dipakai nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Kirain Pakai mau aja. dilaporkan lagi. Ngapain dilaporin? Bang Hos yang gugat mungkin rencananya. Enggak, emang apa istilah-istilah atau kosakata yang berbau Islami udah banyak, hampir 80% dipakai sama Kristen. Dan memang bahasa Indonesia juga kosakata kan Menyerap. diambil dari bahasa Arab, jadi tidak salah juga kalau istilah-istilah itu muncul di dalam kekristenan. Ya, tapi alhamdulillah untungnya di Islam bahasa Al-Quran sedikit pun, secuil pun tidak ada menyerap dari bahasa-bahasa lain, misal dari bahasa Yunani, bahasa Romawi atau bahasa Indonesia, nggak ada. Tulen asli pure original dari bahasa kitabnya sendiri. Tidak apa-apa karena memang kitabnya diturunkan pakai bahasa Arab jadi. Nah, harusnya Kristen juga kan kitabnya diturunkan dari bahasa Ibrani. Oke? Tidak perlulah. Nah, Iya, harusnya pakai bahasa maksudnya Ibrani supaya harusnya. lebih mudah dimengerti, dipahami bang, daripada belajar dulu
lafal Ibrani Tapi dah katanya itu susah. karena ada pengaruh Kristen Arab Bang Kian, makanya di Indonesia itu ada bahasa seperti itu. Kristen Arab adanya di abad keberapa? Iya, kalau yang saya baca sejarahnya gitu. Makanya di Indonesia itu ada Iya, bahasa Kitabul Muqaddas. Kitabul Muqaddas itu adanya di abad keberapa? Belum tahu sih. Jauh setelah Islam datang. Tapi nggak apa-apa kalau merasa bangga dengan menggunakan istilah-istilah Islam ya pakai aja. Cuman satu yang jangan itu nama Tuhannya itu aja. Di sana sudah pagi kah, Pak Gondrong? Iya, sudah mau jam 6 ini. 12 Udah terang. menit lagi. Sudah terang berarti ya? Iya, sudah fajar, sudah terang. Selisih 2 jam kita. Iya ya, waktu Indonesia Timur ya di sana. Iya. Jadi kita sudah siang, di situ baru jam 3 mau ke jam 4. Di sana udah ada persiapan Natal belum, Pak Gondrong? Iya, apa suasana Natal mulai terasa. Loh, kok merayakan Natal? Pak Gondrong merayakan Natal? Iya, merayakan Natal 25 Desember. Emang itu udah pasti? Yesus itu lahirnya 25 Desember udah pasti? Pastilah, Bang. Coba Pasti. mana datanya kalau Yesus lahir 25 Desember? Iya, kalau dihitung dari bulan-bulan ya dalam Ibrani, misalnya 8 hari Yesus disunat, Sunat. iya itu di bulan apalah Anda tahu bias, tapi toh itu ditarik ke belakang itu memang tepat kalau bukan. Jadi Berarti disunat tanggal 1 Januari. kemungkinan, Bang, Nah, kalau oke. dihitung Gini. menggunakan Pak kalender Gondrong. Oke. Ibrani. Ini kita ambil kalender ini ya, Masehi ya. Gabriel memberitakan kepada Maria, Gabriel datang ke Maria, mengetuk pintu Maria, memberitakan Gabriel itu ke Maria bahwa Maria itu akan mengandung seorang anak laki-laki yang akan dinamai oleh Yesus. Itu bulan keberapa? sekitar Maret. Bulan 6. Maret. Bulan 6. Baca ayatnya yang benar. Bulan ke-6. Iya, bulan ke-6. Januari, Februari, Maret, itu April, Mei, Juni. Enggak. Bulan Juni. bulan Juni. ke-6. Bulan ke-6 dalam Ibrani itu bulan apa? Itu kenanya bulan Maret, Bang. Enggak. Salah. Bulan ke-6. Ini kalender Ibrani. Ini- Bukan kalender Masehi loh, Bang. Loh, yang dipakai itu kalender Masehi loh. Sama perjanjian Ya. baru itu. Sama perjanjian baru yang dipakai itu kalender Masehi. Iya, yang dipakai kalender Masehi, tapi Masehi. hitungannya itu di kalender Ibrani. Gimana? Kalau kalender Pak Ibrani. Noce ini gimana? Yang dipakai kalender Masehi, hitungannya ngambil ke Ibrani. Iya, tapi Ke sama Yahudi. aja cocok, Bang. Kalau perhitungan kalender Ibrani kemudian dihitung itu cocok sama kalender Ada nggak tertulis? ada di bulan apa ya? Bulan saya tidak terlalu mempelajari, tapi saya tahu, saya pernah baca Iya, ada nggak kalender tertulis? Ibrani. Nggak ada tertulisnya 25 Desember. Ada tertulis 25 Desember nggak? Kan itu 25 Desember itu Masehi. Bulan Adar itu bulan keberapa ya? Bulan Adar dalam Ibrani, Bang. Musiknya kecilin, Pak Noce. Iya, mau kita kecilin bagaimana ini dari gereja, dari toas. Bulan Adar itu bulan ke-6. Bulan ke-6.
Iya, bulan ke-6 kalau dalam kalender Dikali 2 mungkin. Masehi. 6 kali. Dikali 2. Cocokologi aja. Bukan soal cocok ngomong. Iya, kalau nggak salah aku pernah baca. Jadi, Nah, kalau bulan ke-6, anggap bulan ke-6, anggap bulan ke-6. Nah, Desember ini kan bulan ke-12 nih. Berarti cuma 6 bulan, prematur dong. Gimana sih? bukan cara ngitungnya bukan begitu, Bang. Bulan ke-6, bulan Adar itu kalau Masehi itu di bulan Maret. Begitu, Bang. Cocokologi itu nggak ada. Oh, enggak, maksudnya Bang. Cocokologi. Enggak. Tapi betul, Bang. Saya ingat itu di bulan Adar. Ya udah besok malam habis maghrib atau habis isya di sini kita bahas masalah itu, mau nggak? Oke, siap. Saya juga belajar, saya juga cari Iya. hitungan. Iya, hitungan Pendeta itu harus banyak belajar ke gua, pendeta itu, Pak Roce. Hari ini Pak Gondrong siapkan bahan aja. Ya, siapkan bahan. Iya. Ya, Supaya ketika kita diskusi nyambung. Kita ambil. Pak Bos juga jangan framing. Enggak pernah. Kapan saya framing? Oh, enggak, maksudnya bulan Adar dan bulan apa nanti. Oke, Nah, nanti kita bahas. Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei. Oh, Maret, April. Berarti bulan April dong kelahirannya. Kalau diambil dari Ibrani. Enggak, sudahlah, kita tangguhkan dulu ini. Saya juga lihat dulu. Jangan salah, Bang. Supaya kita jangan salah, iya kan? Iya. Iya, jangan kita salah. Nanti dibawa orang-orang. Ada 24 jam waktu Pak Gondrong nyiapkan bahan. Ya, nyiapkan Iya, bahan. saya Pak siapkan Gondrong. bahan untuk 25 Desember itu. Kenapa Iya. harus 25 Desember? Jangan sampai mungkin yang lain mengatakan bahwa cocokmologi dengan dewa-dewa Yunani ndalah. Aku Iya. juga ndak. Cocokologi. Tunggu, kita jangan dulu bahas itu. Nanti aku belajar dulu, lihat dulu. Ya. Saya ulang. Nah, ini waktunya Pak Pendeta untuk belajar. Waktunya pendeta Iya. untuk belajar. Dasar si Mandru kurang ajar, kuasa gelap ini. Monyet. Tapi ngomong-ngomong Pak Gondrong, Iya. Sinterklas itu benaran ada gak Sinterklas itu Pak Gondrong? Iya, Sinterklas itu kan tradisi barat sana. Gak ada itu. Nggak ada. Sinterklas itu Nggak hanya ada. apa namanya? Hanya sosok fiktif. Iya. Sosok fiktif. Iya. Omongan santang. Apa sih? Mandro. Kok kayak ada yang ngomong? Iya. Ngecakut non santang. Kok ada yang ngomong? Pak Gondrong dengar gak itu ada yang ngomong? Iya, itu Wantu. Siapa yang ngomong itu? Hantu belau. Wantu Intek yang ngomong itu. Padahal di sana udah Gak sebuat ngecakut apa. Kok ada suara yang ngomong ya? Orangnya Udah nggak- sholat. belum ajan, Oh, lagi tarhib. oh. Nih, dengerin nih. Kalau ngomong sama, kabur. gak digobrak. Kabur. Udah tarhib di sini. Mau tidur tanggung subuh kan, daripada kelewat subuh rugi kita kan, mending tahan ngantuk. Sebenarnya udah ngantuk sih. Kemarin itu saya tidur jam 5, bangun setengah 7 pagi, lab setengah 8, nggak tidur lagi sampai sekarang. Proyeknya Iya. belum jalan berarti Bang. Proyek apa? Proyek bikin anak. Katanya konstruksi Bang. Oh, itu dulu Oh dulu. udah saya tinggalin. Aku
aku juga udah tidur soalnya tadi malam aku mancing 1 malam seharian aku tidur makanya ini aku udah bisa tidur. Pak Gondrong ini ngikutin Yesus ya, suka mancing ya. Nanti jangan-jangan ketiduran di perahu. Takutnya nanti Pak Gondrong jalan di atas air lagi Pak Gondrong. Iya, jalan di atas air, melayang-layang di atas air. Tut, 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 tut. Jangan ketiduran di perahu ya, Pak Gondrong ya. Takut ada badai nanti. Udah. Nah, tadi malam aku mancing. Enak, dapat banyak ikan. Pak Gondrong, Ya, kirim ikan asin dong. iya nanti abang DM alamat. Kirim ikan asin nanti. Di mana di? Jakarta. Iya Jakarta ya. Saya nunggu kiriman dari Kalimantan nggak ada terus. Iya. Nanti saya buatkan itu ikan asin, saya kirim. Tapi Bang Hos. tapi awas loh, jangan dicampurin sama daging babi. Enggak steril bang, steril. kalau daging Nanti babi teman nggak saya cuma yang Ustadz minyak. itu yang buat. Cuma minyaknya boleh lah pakai daging babi, minyak babi kan. Enggak. Teman mancing saya itu Ustadz bang. Yang kemarin saya on cam itu saya tunjukkan bang. Oh iya, Pak Ustadz itu. Iya, Yang waktu memang kemarin teman- kita diskusi ya. Iya, itu teman mancing saya itu Ustadz. Iya. Jadi kami sering mancing, cuma kalau di perahu kami tidak bahas soal agama. Memang kami berteman paling baik kan, teman dekat sekali. Iya. Berarti Jadi kami mancingnya saling itu Ustadz sama pendeta. sama majelis. Jadi kami menjaga hubungan, nggak bahas-bahas soal itu. Dia tidak percaya. Karena saya pernah ngomong, saya sering berdiskusi di komal-komal saudara Muslim. Dia tidak percaya, makanya malam itu saya on cam. Dia baru percaya. Ini tidur. Soalnya ayamnya banyak juga ya. Nggak burung. Burung apa Panoce? Di sini burung hutan yang biasa bergerombolan itu ratusan itu yang Burung unta. enggak burung itu Pipit. kayak di sini dikasih nama idis atau apa itu. Oh iya. Edis, Burung. burung Edis. Hitam warnanya kan burungnya kan? Hitam kecil kan? Hitam kecil Hitam kan? matanya merah. Iya, matanya merah terus kecil kan? Iya kecil sering Ya itu makan burung apa? si Edis itu kecil. Ngawur. Tapi abang di Jakarta, kalau aku dulu lama di Surabaya bang. Oh Surabaya, iya. Saya kurang lebih 6 tahun di Surabaya. Ngapain di Surabaya? Cerabutan. Oh, ngerabutin pohon orang. Jadi pernah juga di Jawa. Ya, jalan-jalan keliling-keliling. Di Sumatera pernah bang? Belum Belum, ya. bang. Iya. Kalau ke Sumatera bang, mampir ke Tarutung bang, ada salib di sana gede bang. Oh iya ya. Iya, Ada. salib kasih. Nanti Itu kan kalau kesana. Bang Arom nanti mau pulang itu ke itu Dolok Sanggul katanya kan kemarin. Nanti kalau ke sana supaya bisa aku ambil gambar di sana. Tuh ikon. Oh saya pernah ke kota ini. Kayak Surabaya itu kan Surabaya. Jadi kalau mencari kayu salib ya, bekas penyaliban Yesus, nggak usah jauh-jauh, di Tarutung ada tuh bekasnya. Bang Kian pernah ke Tarutung berarti ya? Belum.
Oh, kok tahu banget ya tentang tarutung? Iya, kan ada orang yang mualaf di sana ngasih tahu. Oh, kirain pernah. Orang Batak juga. Orang ya Batak asli. Mualaf. Di room ini ya, dia malah. Gua juga marganya Purba. Pura-pura baik. Kalau abang Kalimantan ya asli. Saya Kalimantan, di Balikpapan saya. Oh, Bandung ini. Banyak bohongnya nih. iya banyak bohongnya ini Bang Hos ini. Di sini udah ajan, saya mau ke masjid dulu. Berhubung saya udah disunat, Pak Nocil. Tuh, udah disunat. Aku juga udah sunat hati tapi. Kalau udah sunat berarti harus ke masjid gitu. Oke, makasih ya Pintu Tobat, Pak Nocil, Mbak Al, Bunda Rama, Ustadz Ali, Guru Jumba, dan semuanya teman-teman yang ada di bawah ya. Buat kalian sehat selalu ya. Jangan begadang terus ya, jangan ngikutin Pak Gondrong ya, begadang terus. Nggak kerawat itu badannya juga ya. Jangan ngikutin Pak Nocil ya. Oke, buat semuanya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Itu penyucian, Bang, penyucian diri, pertaubatan. Sebagian menerjemahkan ini sebagai pertaubatan. Ya, tapi itu keterangan dari mana yang abang ambil tuh? Loh, ini Itu bukan Alkitab tuh bang. nggak mungkin saya ngarang, Bang, nggak mungkin saya ketik langsung banyak begini, Bang. Orang kita Iya. baru Maksudku gini bang, informasi dari yang bukan firman Tuhan itu nggak bisa dipercaya bang. Halo, cek. Gimana, Bang? Informasi yang bukan dari firman Tuhan itu nggak bisa dipercaya. Tritunggal juga nggak ada di situ. Di Ada, Ibrahim kenapa kalau kau firman percaya? Tuhan mengenai baptisan Tritunggal, itu bilang, istilah Tritunggal itu tadi kan baptis. Nah, Istilah Tritunggal coba. Ada nggak? Kenapa kau percaya itu? istilah Ayo, Tritunggal itu dikonsepkan sendiri tapi Alah, ya kan dikonsepkan Alkitab, sendiri kan. Iya kan, di mana itu? Dikonsepkan. Nggak ada istilah itu. Sini absen, tar dulu. Oh di sana udah sholat subuh ya? Ya, lanjut, Bang, lanjut, Bang. Jadi logiknya tadi gimana? Katanya Tuhan suci, kenapa disucikan, dibersihkan dosanya? Ini tadi definisinya udah saya buka ya. Apa perlu dibuka lagi? Nggak berdosa bang. Yesus dibaptis nggak? Dibaptis, tapi itu bukan Dibaptis. berarti untuk Ya, menghilangkan makna simbolisme baptisan, pembersihan dosa. Iya, itu kan Salah nggak? Aku tanya dulu, ini salah nggak nih definisi ini? Kalau untuk manusia biasa kayak kita itu betul, nggak salah itu. Ya. Tapi kalau untuk Yesus itu nggak nyambung bang, beda. Makanya saya tanya dari awal, katanya Tuhan suci, kenapa dibaptis? Kan itu pertanyaan awal saya. Iya, Yesus itu dibaptis untuk memberikan teladan. Halo.